Perkenalkan, saya Ilham Sarullah, LPPG Angkatan keempat dari LPTK Universitas Khairul Ternate akan melakukan uji kinerja pada kelas 6 SDN 93 Parandian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak. Pagi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melakukan apa? Berdoa. Ya, kita melakukan berdoa. Kita berdoa, doa untuk belajar. Nah, tapi sebelum kita berdoa, ada baiknya Bapak akan tampilkan apa? Iya. Silakan ketua kelasnya dibaca dulu. Di hutan ada gorila, lalu bertemu nenek tua. Ya, dibaca sama Cak depannya. Mari kawan kita berdoa, kita belajar bersama. Ya, berdoa. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa dan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah pengertian yang baik. Amin. Ya. Kita sudah berdoa. Sebelum kita lanjut pembelajarannya, Bapak mau absen dulu untuk hadir hari ini. Anak-anakku hadir semua? Hadir. Oh, oke, karena hadir semua, kita lanjut ke pembelajarannya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang subtema 1, selamatkan makhluk hidup, pembelajaran 1, kelas 6. Ya, ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu membaca teks tentang perkembangbiakan jagung. Peserta didik mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Kemudian menemukan ide pokok dari bacaan. Peserta didik mampu mengembangkan dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan dan dikirim. Kemudian mengamati bunga. Peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan memanfaatnya dengan benar. Mencermati teks bergambar yang disajikan guru. Kemudian di PowerPoint, peserta didik dapat menentukan 3 yang terdapat dalam diagram gambar yang ditetapkan. Kemudian melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar melalui media atau video yang ditampilkan. Kemudian yang keempat, dengan membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budaya, peserta didik mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN terkait posisi geografisnya dengan benar. Setelah berdiskusi, peserta didik mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari 2 negara. Sekarang kita lanjut dulu sebelum kita lanjut. Anak-anak pernah melihat tanamannya di atas? Yang Bapak tampilkan? Masih ingat? Hari ini karena kita belajar tentang makhluk hidup. Apa-apa itu makhluk hidup? Apa saja makhluk hidup itu? Tumbuhan. Apalagi? Hewan. Apalagi? Siap. Nah, sekarang Bapak tampilkan, masih ingat kah apa gambar yang di atas? Gambar apa saja? Apa saja nama-namanya? Padi, ubi kayu, Iya. ubi jalan, Sama. Yang terakhir? talas. Ya, talas. Dari keempat gambar yang Bapak tampilkan, jenis tumbuhan yang sering dimanfaatkan sebagai apa? Sebagai bahan? Sebagai bahan apa? Sebagai bahan? Sebagai makanan? Sebagai makanan pokok. Makanan pokok tersebut ini
kekuatan sehingga kita mampu beraktivitas dalam kegiatan setiap hari. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, Bapak akan menampilkan video. Sekarang anak-anakku mengamati video tersebut. Video tersebut diamati supaya anak-anak nanti tahu bahwa apa yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang perhatikan pada subtema 1 tumbuhan sabatu. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Nah, itu kita cari tahu. Nah, sekarang pada tampilan gambar ini, setelah dilihat tampilan gambar pada video ini, apa-apa yang ada di dalam gambar ini? Apa-apa? Kerbau dan sapi sedang. Nah, apa lagi? Burung berterbangan. Apa lagi? Petani dan ibu petani yang sedang memanen dan pak petani yang sedang menyemprot tanaman. Sedangkan satu anak laki-laki dan seorang perempuan sedang apa? Berlari di mana? Iya. Jadi yang terjadi di dalam ini adalah interaksi keterhubungan atau keterkaitan, yaitu makhluk hidup itu saling berkaitan, saling berhubungan. Misalkan makhluk hidup, seperti makhluk hidup itu saling membutuhkan, mulai dari tumbuhan membutuhkan makhluk lainnya seperti manusia dan hewan. Ya. Sama juga halnya dengan hewan, apalagi juga halnya dengan manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan. Ya, begitupun sebaliknya. Jadi ketiganya saling berkaitan. Jadi kalau hilang satu, maka pasti ada tidak akan terjadi. Jika hilang satu, pasti dunia akan berakhir, kehidupan akan berakhir. Nah, sekarang setelah memperhatikan, kita lanjut ke meja pembelajaran kembali. Kita lanjut ke meja pembelajaran. Nah, setelah kita mengamati video, anak-anakku mampu menemukan berbagai manfaat tumbuhan bagi makhluk lainnya. Seperti apa? Sumber energi bagi manusia. Ya, seperti sumber energi bagi Manusia. apa lagi? Sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Apa lagi? Sumber oksigen untuk bernapas. Satu angkat tangan. Siapa yang bisa? Saya. Ya, kita mulai dari akron dulu. Sumber oksigen untuk bernapas. Iya, sumber oksigen untuk bernapas. Jadi tanpa adanya tumbuhan, makhluk lainnya tidak bisa. Bernapas. Iya, karena tumbuhan yang mengeluarkan oksigen sehingga kita bisa bernapas. Nah, lanjut. Siapa lagi yang bisa kasih lanjut? Baca. Saya. Baca, silakan. Pengikat air tanah. Iya, sebagai pengikat air tanah. Apa lagi, Nak? Pak. Penedu dan memperindah. Iya, penedu dan memperindah kehidupan di bumi. Apalagi yang di atas itu yang pertama sekali. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Kemudian yang ketiga di bawah, Nak. Apa itu? Tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Ya, sebagai sumber energi bagi hewan. Bukan cuma manusia yang mendapat sumber energi, tapi hewan juga ketika makan. Contohnya, jika sapi tidak makan rumput, kira-kira apa yang terjadi? Sapi tidak akan mengeluarkan susu. Nah, sapi tidak akan mengeluarkan susu. Apa lagi yang terjadi kalau tidak makan sapinya? Sapi akan mati. Iya, sapinya pasti Mati. Iya, karena sudah tidak makan. Nah, begitupun manusia kalau tidak makan,
pasti mati. Nah, makanya makhluk hidup saling berkaitan. Tumbuhan memerlukan manusia dan hewan, manusia juga memerlukan tumbuhan dan hewan. Kayak begitu, hewan pun memerlukan manusia dan hewan. Jadi saling berkaitan. Tanpa adanya manusia, tumbuhan akan tidak terawat. Nah, tanpa adanya tumbuhan, manusia tidak akan bisa makan. Nah, makanya disebut saling berkaitan. Beberapa hal yang terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah apa? Jika tidak ada tumbuhan, kenapa? Hewan dan Apa? hewan-hewan akan mati. Hewan-hewan akan mati, apa lagi? Manusia dan hewan kehidupan akan berakhir. Iya, kehidupan akan berakhir. Jadi beberapa hal yang terjadi jika tumbuhan tidak ada, yaitu manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan, dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir atau sudah kiamat. Nah, kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke gambar pertumbuhan tanaman jagung. Di sini Bapak akan membagi kalian ke dalam kelompok. Nanti kalian akan mengamati gambar pertumbuhan jagung. Nah, sekarang kita bagi dulu ke dalam beberapa kelompok langsung. Yang kelompok langsung berapa? Sudah dimati. Sekarang Bapak akan membagikan tentang topik tentang gambar pertumbuhan tanaman jagung. Nah, nanti anak-anakku sekarang setelah kalian mengamati tersebut, bagaimana pertumbuhan tanaman jagung? Tanaman jagung tumbuh secara secara apa? Secara generatif. Apalagi itu pengertiannya generatif? Masih ada yang ingat? Kalau tidak, Bapak yang jelaskan. Tumbuhan jagung berkembang biak secara generatif. Berkembang biak secara generatif artinya melalui proses perkawinan atau penyerbukan. Paham? Melalui proses apa? Penyerbukan. Penyerbukan atau perkawinan. Jadi setiap tanaman itu yang ada serbuknya, dia berkembang biak secara Generatif. Jadi sudah pernah lihat itu yang ada biasa di warna bunga itu warna kuning. Biasa pernah lihat warna kuning. Baru kalau dipegang itu kayak pasir atau pasir kecil biasa dipegang. Itu namanya serbuk sari. Ada yang di tengahnya itu yang besar, namanya kepala putik. Jatuhnya serbuk sari di kepala putik menghasilkan bakal biji sehingga tumbuh menjadi buah. Setelah tumbuh menjadi buah, maka dia akan besar sehingga menghasilkan biji, dan setelah biji jatuh kembali ke tanah, setelah buahnya itu sudah tua dan bakal bijinya itu jatuh ke tanah, bijinya menjadi tumbuhan yang baru kembali. Jadi tumbuhan generatif berkembang biak secara proses penyerbukan atau perkawinan. Proses perkawinannya biasa dibantu oleh angin, dibantu oleh siapa? Udara. Dibantu oleh udara, angin. Selain dari udara dan angin, dibantu biasanya oleh apa? Manusia atau hewan. Contohnya, misalkan lebah hinggap di bunga. Hinggap di bunga yang satu, pergi di bunga yang lain, tidak sengaja dia injak kepala putiknya sehingga terjadi proses perkawinan dengan bantuan dari hewan atau manusia. Kayak begitu. Makanya terjadi proses perkawinan secara penyerbukan. Sekarang kalau kita perhatikan gambar ini, jagung berkembang biak pertumbuhannya dari bagaimana? Mulai dari
Nah, sekarang kalau kita perhatikan gambarnya ini, jagung berkembang biak secara apa? Silam. Secara Silam. sekundari, secara silang. Apa? Berkembang biak secara generatif atau kawin. Nah, dia perkembangbiakannya secara generatif atau penyerbukan. Tapi penyerbukan apa namanya? Penyerbukan apa namanya? Penyerbukan apa namanya ini? Ya, penyerbukan secara silang. Yang dimaksud tahu apa itu dimaksud dengan penyerbukan secara silang? Tahu? Tidak? Oke, Bapak akan jelaskan. Penyerbukan secara silang, misalkan ada dua tanaman yang sama tapi berbeda tempat. Nah, seperti jagung ini. Nah, dia kan berbeda tempat tapi sama. Nah, penyerbukan secara silang. Misalkan satu sari dari jagung A, jagung 1 jatuh ke jagung 2. Nah, makanya terjadi proses perkawinan. Makanya biasanya itu Pak petani biasanya menanam jagung itu banyak sekali supaya terjadi proses perkawinan sehingga terjadi pembuahan pada jagung. Jadi sudah mengerti ya? Sudah. Jagung tadi berkembang biak secara Generatif. proses perkembangbiakan secara generatifnya itu bagaimana? Perkembangbiakan secara apa? Kawin atau silang. Iya. Jadi anak sudah paham. Nah, sekarang selain dari jagung, apa saja yang memiliki proses perkembangbiakannya secara generatif? Contohnya buah seperti apa? Bunga kembang sepatu. Buah kembang sepatu apa lagi? Bunga. Yang kira-kira memiliki biji itu, buah-buahan yang memiliki biji apa saja? Jeruk. Jeruk, apa lagi? Jambu. Jambu, apa lagi? Semangka, apa lagi? Iya, pepaya. Nah, sekarang anak-anakku sekalian kerjakan tadi yang Bapak bagikan yang ada di lembar LKPD-nya yang dikerja secara berkelompok. Silakan dikerja. Silakan dikerja. Yang Bapak tidak tahu, yang sebagiannya yang tertentu kemudian tulis nama tanaman yang memiliki bakal biji. Seperti yang kalian tadi sebutkan bahwa tanaman ini bagaimana proses perkembangbiakannya. Oke. Misalkan ditulis tadi, misalkan tanaman apa berkembang biak secara apa, perhatikan baik-baik, amati dia apakah dia proses penyerbukannya bagaimana. Nah, bagaimana sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai kita kumpul kembalikan sama Pak. Nah. Oke, ambil dulu gambarnya masing-masing. Nah, sekarang setelah kita tadi mempelajari tentang proses perkembangbiakan secara generatif melalui tanaman jagung, nah kita lanjut ke nama-namanya. Seperti yang tadi kalian tuliskan. Tadi sudah ditulis tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Yang seperti pada pertama apa? Padi. Gambar kedua apa? Jagung. Gambar ketiga? Apa itu yang ketiga? Yang keempat? Mangga. Ya, mangga. Kemudian lanjut lagi. Kita lanjut. Apa? Gambar apa? Kedelai. Dan Jagung. tadi jagung seperti yang kita bahas. Nah, setelah ini kita akan mempelajari tentang proses bagaimana penyerbukannya. Seperti yang kalian amati, silakan diamati bagian-bagian dari bunga sempurna apa saja yang ada pada bagian bunga sempurna. Mahkota. Yang ada mahkota, apalagi?
membiakannya. Nah, sekarang kita akan amati. Nah, kita akan amati bagaimana bunga itu sehingga berkembang biak. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, tadi bagaimana caranya bunga berkembang biak? Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa ini apa tadi namanya yang ada sini? Kepala sari. Iya, kepala sari. Di kepala sari ini ada namanya, ini yang titik-titik apa tadi namanya? Sari. Serbuk Sari. Iya, serbuk sari. Kalau tertiup angin, ditiup sama angin sehingga jatuh ke dalam kepala putih, sehingga terjadi proses pembuahan. Jatuhnya itu terjadi proses pembuahan sehingga terjadi yang namanya apa? Apa ini? Bakal biji. Iya, bakal biji. Nah, setelah tua nanti ini bakal bijinya ini akan jatuh ke tanah dan sehingga menghasilkan apa? Tanaman baru. Iya, menghasilkan tanaman baru. Begitupun dengan proses bantuan dari manusia atau hewan. Nah, biasanya itu kalau misalkan datang lebah, dia menginjak ini kepalanya baru naik ke atas sini sehingga itu serbuk sarinya jatuh lagi ke bawah sehingga terjadi proses pembuahan. Makanya terjadi proses pembuahan sehingga terjadinya yang namanya apa? Apa namanya? Bakal biji. Bakal biji. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, nanti anak-anakku, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian menggambar bunga, amati bunga yang ada di sekitar kalian. Setelah digambar, kalian mencari tahu bagaimana cara penyebutannya. Mengerti? Mengerti. Ya. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi. Nah, siapa yang bisa baca? Saya. Oke, kita mulai dari Akram dulu, baru ke temannya, baru pokoknya lanjut semuanya dapat. Nah, kita mulai dari Akram dulu. Baca. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia, Ya. negara-negara lainnya seperti negara tetangga Iya, pun seperti memiliki Ya. bunga yang cantik. Nah, lanjutkan soalnya. Karena kondisi geografis Ya. yang hampir sama, Hmm. bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Ya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Ya, lanjut ke pemuncak. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Iya. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Ya, lanjut lagi sama temannya. Di Malaysia. Nih. Di Malaysia. Bunga kembang sepatu merupakan bunga raya dan merupakan bunga Nasional. Oke, lanjut lagi ke kelas. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Ya. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Nah. Champa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Ya, saya lanjut sama temannya. Di Negara tersebut bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Iya. Berarti yang diambil bahwa bunga berbagai macam jenis bunga yang ada di negara Asia seperti yang di Indonesia ada kembang sepatu, sedangkan di bunga Kamboja ada biasa tumbuh di daerah Kamboja atau Thailand. Nah, sekarang setelah anak-anak mengamati dari gambar tersebut, nah beberapa kita sebelum itu misalkan tumbuhnya tentang dia tumbuhnya di negara ASEAN, berarti misalkan bunga Kamboja tadi ada di Thailand, sama sepatu ada di Indonesia, Malaysia juga sama ada di Latinnya. Nah, sekarang ada pun beberapa fakta tentang negara ASEAN. Nah, apa-apa saja itu fakta tentang negara ASEAN? Aku silakan baca. Silakan kata kelas. ASEAN terbentuk dari hasil deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Iya. 5 negara yang mendirikan ASEAN adalah Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Iya. Pada 1984, Brunei Darussalam bergabung
tiga negara ASEAN yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia sama-sama memiliki hari kemerdekaan yang sama, yaitu pada bulan Agustus. Jadi itu yang tiga negara yaitu mulai dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia memiliki kemerdekaan hari yang sama, yaitu sama-sama bulan Agustus. Kemudian memahami kondisi geografis dua negara ASEAN. Nah, ini Thailand dengan Indonesia memiliki banyak kesamaan di bidang sosial budaya. Thailand memiliki ragam tarian tradisional yang sangat banyak, kemudian sama halnya Indonesia yang memiliki banyak tarian tradisional di setiap daerahnya. Seperti di daerah sekarang ini banyak tarian seperti tarian apa itu? Kipas. Ya, tarian kipas. Apalagi? Bunga jumpa. Ya, bunga jumpa. Apalagi? Tari indang. Tari apa? Tari indang. Iya, tari indang. Kemudian tari padendang. Pernah dengar? Iya. Nah, itu juga jenis tarian-tarian yang berasal dari daerah kita. Nah, kemudian negara Thailand juga memiliki suku budaya yang khas, sama-sama memiliki upacara adat yang wajib dilakukan di setiap daerah. Nah, seperti biasa juga. Kalau biasa ada itu acara daerah, seperti pernah lihat itu yang di daerah Bali kalau ada upacara hari anunya, agamanya, pernah lihat itu yang kayak berkerumun orang, baru dari. Nah, itu dibilang adat atau adat istiadat dari suatu daerah. Nah, hal itu juga berlaku di Indonesia, di mana Indonesia memiliki banyak suku bangsa dengan budaya yang khas di setiap daerahnya. Kemudian Indonesia juga memiliki ragam upacara adat yang harus dilakukan di beberapa tempat. Seperti kita juga biasanya kalau ada upacara-upacara pernikahan, biasa juga ada rame-rame kan, membangun rumah, ya kan? Iya. Nah, selain itu, negara Thailand dan Indonesia memiliki kesamaan pada pasar apung. Di Indonesia ada pasar apung, di Thailand juga ada pasar apung. Di Thailand terdapat pasar apung untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Di Indonesia juga terdapat pasar apung yang tepatnya di daerah Sulawesi yang berjualan dengan pasar apung. Dari segi bentuk muka, juga Indonesia dan Thailand memiliki kesamaan karena masih sama-sama dalam satu rukun Melayu. Nah, jadi orang Asia itu rata-rata memiliki kesamaan. Biasanya itu kalau berpapasan dengan orang Barat atau orang bule ya. Nah, biasa dilihat kulitnya. Kalau orang Barat itu warnanya biasanya kulitnya warna apa? Coklat atau putih. Dan ukuran badannya itu kayak bagaimana? Pendek? Besar, tinggi. Kalau orang Indonesia itu bagaimana ukuran badannya? Bagaimana? Pendek. Hidungnya bagaimana? Mancung. Hidungnya? Ya, mancung atau BC. Oke. Nah, ini diagram P. Ini tentang bagaimana mempertemukan kesamaan dan perbedaannya. Nanti ada juga tugas di transferensi berteman dengan seperti pada nanti pada tugasnya nanti seperti ini. Nanti di sebelah sini namanya perbedaan. Sebelah sini dan sini perbedaan. Tapi yang di tengah sini apa? Iya, persamaan. Nah, contohnya Bapak akan jelaskan. Sama tidak benderanya Indonesia dan Thailand? Nah, tidak. Kemudian namanya sama? Tidak. Kemudian kalau di Indonesia mereka bentuk pemerintahannya adalah republik. Kalau di Thailand kerajaan. Kemudian bahasa Indonesianya bahasanya itu bahasa Indonesia. Kemudian di Thailand menggunakan bahasa Thai. Kemudian pencak atletik di bidang olahraga atletiknya namanya Pancasila. Nah, kalau di Thailand namanya Muay Thai. Muay Thai itu yang seni teknik bela diri. Kalau Indonesia menggunakan seni bela diri pencaksilat, di Thailand itu menggunakan Muay Thai. Nah, biasa lihat film-filmnya yang ada itu biasanya film-film di film-film Thailand yang berkelahi itu. Nah, tapi tidak boleh dituruti yang begitu. Nah, Muay Thai menggunakan ya dalam seni biasanya pencaksilatnya itu menggunakan seluruh anggota tubuh terutama bagian siku dan lutut. Nah, kemudian di Indonesia Pernah dijajah.
Sedangkan di Thailand Belum pernah. belum pernah dijajah. Kemudian nama bunganya di Indonesia Melati. sedangkan di Thailand anggrek. Nah, setelah kita mendapat perbedaan, kita mencari persamaan. Di Indonesia dan Thailand memang sama-sama apa? Penjajah. Kemudian Tropis. ya sama-sama memiliki iklim. Tropis. Kemudian Negara berkembang. kemudian Pertanian. sama-sama memiliki daerah pertanian. Kemudian yang terakhir Minuman teh. sama-sama menjadi penikmat teh. Jadi Thailand penikmat teh, Indonesia juga penikmat teh. Nah, nanti kalau Bapak memberikan tugas tentang ini, nanti kalian juga mencari tahu tentang dua negara ASEAN yang berbeda. Oke? Baik, sekarang Bapak akan memberikan tugas untuk sekarang bukunya simpan dalam laci. Simpan dalam laci. Simpan dalam laci. Oke. Ini tugasnya, soal evaluasinya. Nah, soal evaluasinya adalah ini. Nanti yang masalah gambarnya nanti anak-anak gambar sesuai dengan bunga yang kalian perhatikan. Tadi sudah dilihat kan gambarnya? Bagaimana gambar bentuk gambarnya nanti itu bunga. Kemudian proses penyerbukannya cari tahu. Nah, yang tugas yang kedua adalah tentang menggunakan diagram apa? Nah, nanti cari selain dari dua negara ini cari tahu. Mengerti? Ya, cari tahu. Nah, silakan ditulis sekarang. Silakan cari tahu. Sudah selesai? Sudah. Sekarang sudah kumpul ke kelas yang kumpul Pak ke depan. Oke, buat semua. Oke. Nah, sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tadi tempat duduknya di mana? Lupa lagi. Nah, sudah? Oke, sudah. Oke. Sekarang nanti sampahnya dibersihkan kalau sudah selesai belajar. Oke. Sekarang setelah kita mempelajari mulai dari awal tentang apa? Tumbuhan. Nah, ya, pertumbuhan secara generatif. Apa lagi? Tumbuhan, tumbuhan bermanfaat bagi manusia dan hewan. Jadi yang dipelajari mulai dari awal tadi itu manfaat tumbuhan bagi makhluk lainnya. Tanpa adanya tumbuhan, apa yang terjadi? Apa? Akan kehidupan di bumi akan berakhir, atau tanpa adanya tumbuhan, manusia dan hewan akan atau kehidupannya akan berakhir. Begitu pun sebaliknya. Yang kedua tadi yang dipelajari masuk ke perkembangbiakan secara generatif melalui proses apa? Penyerbukan pada tanaman jagung secara penyerbukan apa? Ya, penyerbukan silang. Dan yang terakhir yang kita pelajari adalah atau persamaan negara Iya, persamaan negara ASEAN. Nah, karena anak-anakku sudah mempelajari dan sudah memahami pelajaran hari ini, sebelum kita pulang anak-anak harus memperhatikan protokol kesehatan yang seperti harus menggunakan masker, apalagi menjaga kalau tiba di rumah mencuci tangan. iya, tiba di rumah nanti mencuci tangan. Jadi kalau pulang nanti